Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Hari ini kita kembali akan membahas permainan dari Daniel Dubov yang tidak bosan-bosannya kita saksikan. Game ini terjadi melawan Alexander Moisenko, pecatur dengan elo 2668. Dubov sebagai putih menunjukkan bagaimana cara untuk menghancurkan pertahanan Sisilia. Dubov memulai dengan E4, dijawab C5, kuda F3. Setelah kuda C6, Dubov memilih varian gajah B5. Hitam mendorong E6, setelah itu Dubov rokade. Kuda G ke E7, lalu kuda C3. Setelah itu kuda D4, menantang pertukaran kuda dan mengancam mengambil gajah. Dubov langsung menghilangkan kuda. Setelah itu pion makan dan menyerang kuda lainnya, sehingga Dubov menarik mundur kuda untuk menyerang balik pion. Hitam terlebih dahulu mengusir gajah, sehingga gajah mundur ke B3 karena ancaman pion-pionnya. Setelah itu kuda C6 menjaga pion D dan Dubov mendorong D3, mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang. Pada posisi ini Alexander Moisenko memainkan G6, bersiap untuk menyeimbangkan gajah fianchetto. Dubov langsung memainkan gajah F4. Setelah gajah fianchetto, Dubov membawa gajah ke D6. Hal ini menyebabkan raja hitam tidak akan bisa untuk rokade. Hitam kemudian berupaya untuk menyerang. Kuda ke A5 dan Dubov menyeimbangkan menteri menghubungkan kedua benteng, dan selanjutnya Alexander Moisenko menarik mundur kuda ke B7, mengancam gajah yang mengganggu rencana rokade hitam. Selanjutnya Dubov menarik mundur gajahnya ke F4, dan di posisi ini hitam tidak mengambil kesempatan untuk mengamankan rajanya. Dia terlebih dahulu memainkan H5. Setelah itu C3 didorong. Hitam menyerang balik gajah dengan pion, sehingga gajah G5 kali ini menyerang menteri. Dan pada posisi ini hitam justru memainkan F6, menyerang balik gajah. Di posisi inilah Daniel Dubov mulai mengorbankan perwira. Dia mendorong F4, membiarkan gajah itu diambil. Jika hitam mengambil gajah, maka pion makan pion. Ancaman selanjutnya adalah gajah ke F7. Hitam bisa mengadu benteng. Setelah benteng makan, gajah makan, pion makan pion, gajah G7, lalu gajah D5. Secara posisional, putih masih jauh lebih baik. Kembali ke game sesungguhnya. Pada posisi ini, hitam tidak berani untuk mengambil gajah. Dia terlebih dahulu mengambil pion, menyerang menteri. Setelah itu, kuda makan pion. Barulah kemudian hitam mengambil gajah. Dan di posisi ini, Daniel Dubov tidak mengambil pion G. Dia memilih mengambil pion F, lalu hitam mengambil pion. Hal ini memberikan kesempatan kepada Dubov untuk menempatkan kuda di petak D5. Kuda ini menjadi kuda yang sangat kuat dan sangat membahayakan pertahanan hitam. Alexander Moisenko terlebih dahulu skak. Setelah itu raja pindah ke H1, lalu dia membuat blunder, kuda C5. Dan pada kesempatan ini
Daniel Dubov lagi-lagi membuang perwira, kuda C7, skak, dan juga menyerang benteng. Jika pada posisi ini hitam memilih untuk melarikan raja ke E7, maka menteri B4 mengancam gajah. Gajah mundur ke E3 adalah langkah yang tidak tepat karena kuda D5, skak, dan juga menyerang gajah. Setelah raja pindah ke D6, kuda makan gajah. Hal ini menyebabkan kuda hitam yang lainnya juga berada dalam ancaman. Raja bisa pindah ke D6, mengancam kuda, akan tetapi kuda makan pion, skak. Setelah pion makan kuda, menteri makan gajah, skak. Putih akan mendapatkan kembali perwiranya yang hilang. Apabila hitam mencoba mempertahankan kuda dengan raja C6, maka gajah D5 skak. Setelah raja B6, B4. Kuda terserang dan ada pining dari menteri. Jika D6 bermaksud untuk mempertahankan posisi, maka kuda dimakan oleh pion. Setelah pion makan pion menyerang menteri, benteng F6 skak. Ini adalah posisi skakmat dalam 10 langkah. Langkah terbaik adalah menteri makan benteng. Jika hitam lebih memilih untuk melarikan raja ke A5 misalnya, maka ini adalah skakmat dalam 4 langkah yang dimulai dengan menteri C3 skak. Setelah B4 menutup skak, menteri C5 skak. Raja harus pindah ke A4, gajah B3 skak, raja A3. Setelah itu menteri C1 skakmat. Hitam melihat semua kemungkinan itu sehingga dia terpaksa mengambil kuda, dan setelah itu gajah F7 skak. Pada posisi ini raja E7 adalah langkah terbaik, namun akan dibalas dengan menteri makan pion skak. Setelah raja D6, menteri D5 kembali skak. Raja ke E7, menteri makan gajah. Skakmat belum terjadi dan putih mengancam benteng hitam. Akan tetapi pada permainan sesungguhnya hitam memilih untuk memainkan raja pindah ke F8. Setelah menteri makan G5, hitam berupaya untuk mengadu menteri, akan tetapi gajah kembali makan pion, open skak. Setelah raja G8, gajah F7 lagi-lagi skak. Hitam langsung menyerah. Jika raja kembali ke F8, maka gajah makan pion, lagi-lagi skak. Skak ini harus ditutup dengan menteri. Setelah itu benteng makan menteri, skak. Setelah gajah makan benteng, menteri makan gajah. Raja dipaksa pindah ke G8. Setelah itu menteri F7 skakmat. Sebuah permainan yang sangat cantik dari Daniel Dubov. Pengorbanan-pengorbanan untuk mendapatkan hasil skakmat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Ungasungus.